Kabupaten Nganjuk, bumi Anjuk Ladang, tanah kemenangan. Beragam potensi dan pesona ada di sini. Bersama semilir angin dari lereng Gunung Wilis. Kami bangga dilahirkan di sini. Kami bersyukur atas apa yang telah diberi. Dan semua ini akan terus kita jaga agar tetap lestari. Sampah merupakan isu prioritas di Kabupaten Nganjuk. Akibat pertumbuhan penduduk kurang lebih 0,25% pada tahun 2020 sebesar 1.109.683 jiwa. Ditambah pesatnya pertumbuhan industri baik yang besar maupun yang sedang, termasuk industri kecil, menyebabkan peningkatan jumlah timbulan sampah di Kabupaten Nganjuk. Di tengah keterbatasan lahan TPA Kedungdowo yang hanya kurang lebih 4,9 hektar, kami masyarakat Nganjuk terus berinovasi untuk pengelolaan sampah. Di antaranya adalah sedekah sampah. Kami bekerja sama dengan MWCNO dan Lesbumi PCNO Kabupaten Nganjuk. Masyarakat Nganjuk kita ajak untuk bersedekah, berinfak melalui sampah. Eko Pesantren Pondok Miftahul Muqtadiin Krempiang, di mana para santri-santrinya mengelola limbah kotoran ternaknya menjadi biogas secara mandiri, dan hasilnya dapat dimanfaatkan secara langsung oleh pondok yang bersangkutan maupun masyarakat di sekitarnya. Eko Pesantren Rahmatan Lil Alamin di Bukur Patian Rowo juga begitu, di mana mereka berhasil mendaur ulang sampah dari limbah menjadi sebuah kerajinan tangan yang bernilai ekonomis tinggi, bahkan berskala ekspor. Ada lagi satu, yaitu apa? Si Pena Limbah B3 merupakan sistem aplikasi pelaporan neraca limbah B3 dari kurang lebih 102 perusahaan di Kabupaten Nganjuk. Sehingga kami berhasil mengurangi limbah B3 catat sebesar kurang lebih 24.907 ton per tahun di Kabupaten Nganjuk. Berdirinya beberapa industri dan pemukiman di Kabupaten Nganjuk berdampak positif, pastinya juga ada yang berdampak negatif bagi lingkungan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kami berupaya keras melakukan program penghijauan di Kecamatan Ngluyu seluas kurang lebih 1.157 hektar tahun 2021, dan mengadakan program reboisasi seluas kurang lebih 500 hektar di Kecamatan Ngetos, Sawahan, Loceret, Sukomoro, dan Merbek. Alhamdulillah, munculnya beberapa ekoturism dengan mengembangkan destinasi pariwisata berbasis alam seperti ada kebun belimbing Mungkung, Plaza Bukit Surga, Lembah Jati, wisata Taman Cengkok, kebun anggrek di Sawahan, wana wisata edukasi di Manyung, dan banyak lagi yang lain. Ekoturism
yang baru ini bisa menambah ruang terbuka hijau sebagai resapan air sekaligus menambah peluang ekonomi masyarakat di Kabupaten Nganjuk. Air adalah berkah kehidupan. Tanpa air tidak akan ada kehidupan. Penurunan kualitas air juga merupakan big issue di Kabupaten Nganjuk. Pada tahun 2020, indeks kualitas air kami 56, sedangkan tahun 2021 menurun menjadi 54. Untuk menjaga kualitas air, kami selain 1 juta biopori di Kabupaten Nganjuk, pada 11 sekolah adiwiyata tingkat nasional dan mandiri di Kabupaten Nganjuk, kami mempunyai konsep yang namanya eco farming yang sudah diterapkan di Desa Klagen, Rejoso. Inovasi 3-in-1 yaitu bamele, bawang merah lele, pupuk organik, dan light trap yang mampu menjaga kualitas air di area tanam. Wisata Tani Betet, daerah Ngeronggot juga mampu mengubah saluran pembuangan afur di bendung sehingga meningkatkan muka air tanah di sekitarnya. Berkat inovasi ini dapat mengurangi penggunaan sumber pompa diesel yang akhirnya mengurangi biaya produksi di bidang pertanian. Kabupaten Nganjuk berupaya menjaga kualitas udara dengan melakukan beberapa inovasi, antara lain penyediaan angkutan umum, bus sekolah gratis untuk mengurangi kepadatan lalu lintas sehingga emisi karbon sangat berkurang. Selain itu, kami secara rutin melakukan penghijauan di tepi jalan, di sepadan sungai. Untuk bidang industri, kita mewajibkan mereka menyediakan 20% ruang terbuka hijau. Dan kita terus melakukan monitoring dan evaluasi serta pengawasan dalam pengelolaan lingkungan di Kabupaten Nganjuk. Komitmen kita untuk terus menambah ruang terbuka hijau kami wujudkan dengan segera dibukanya Taman Nyawiji yang terletak persis di jantung Kota Nganjuk, seluas kurang lebih 1 hektar. Nganjuk milik kita bersama. Ayo bangkit bersama-sama. Ayo jaga lingkungan, tidak hanya di angan-angan, tetapi dengan tindakan. Halo Sobat Hijau, salam lestari dari Bumi Nganjuk Ladang, Tanah Kemenangan. Saya Raden Heru Cahyono, Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, mendukung penuh arah pembangunan Kabupaten Nganjuk yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Sebagai fungsi legislatif, DPRD Kabupaten Nganjuk telah membuat Perda Nomor 11 Tahun 2019 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup agar pembangunan di Kabupaten Nganjuk tetap menjaga fungsi lingkungan. Kami akan terus berkomitmen mendukung pembangunan berwawasan lingkungan, baik dari segi anggaran, kebijakan, dan pelaksanaan pengawasan. Terkait keterbatasan lahan TPA Kedung Dowo, kami telah bersepakat dengan pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk untuk membangun TPA baru yang lebih besar agar pemrosesan sampah berjalan optimal dan tidak menimbulkan dampak lingkungan.